Hai teman-teman, halo selamat siang juga yang saya hormati Bu Anissa selaku dosen pengampu dari mata kuliah ERP atau Enterprise Resource Planning. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan pentingnya ERP dalam dunia logistik dan rantai pasok. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pentingnya ERP dalam dunia logistik dan rantai pasok, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oktavia Ramadhani Sufitri. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan prodi Manajemen Logistik dengan NPM 182220158 dan kode kelas ERP saya 35. Oke teman-teman, saya akan memasuki materi kenapa ERP itu penting di logistik dan rantai pasok. Nah, kayaknya teman-teman juga udah banyak yang tahu ya. Nah, di dunia logistik ini, di rantai pasok, ERP ini punya peran penting yang sangat penting. Wah, kenapa itu kok bisa disebut penting? Nah, karena logistik itu nggak cuman soal pengiriman dari barang dari satu titik ke A ataupun ke B. Ada banyak proses yang harus berjalan dengan lancar, mulai dari pengelolaan gudang, pengelolaan barang, pengiriman, pelaporan, sampai ke pelaporan dari teman-teman ya. Kalau semua proses itu dikelola secara manual atau terpisah-pisah, nah hal itu kan pasti bakal membuat banyak masalah seperti data yang gak sinkron, informasi yang telat, dan bahkan bisa bikin biaya operasional itu menjadi membengkak gitu teman-teman. Lalu kita membahas ERP itu penting banget buat rantai pasok. Nah, kenapa bisa dibilang penting banget? Karena gini teman-teman, sistem ini menghubungkan semua proses bisnis dalam satu platform. Nah, jadi data yang diproduksi, gudang, pengiriman, sampai di keuangan itu semuanya bisa diakses secara langsung dan real time oleh semua bagian. Nah, dengan ERP, proses yang biasanya manual itu menjadi otomatis. Nah, hal ini juga kan bisa membuat kerjaan tuh menjadi cepat dan minim terjadinya kesalahan. Selain itu, ERP membantu perusahaan dalam mengatur stok barang dengan lebih baik. Nah, hal ini gunanya agar nggak kelebihan atau kekurangan barang. Nah, sistem ini juga bisa bikin komunikasi antar tim dan dengan pemasok jadi lebih lancar karena semua pakai data yang sama. Nah, manajemen pun bisa ambil keputusan yang lebih tepat karena punya data yang lengkap dan akurat. Nah, jadi gini teman-teman, singkatnya ERP ini bikin rantai pasok berjalan lebih efisien, hemat biaya, dan bisa kasih layanan yang lebih baik ke pelanggan. Nah, buat kita yang belajar manajemen logistik, pemahaman ERP itu penting supaya siap kerja di dunia industri yang makin digital. Di sini juga saya akan membahas tentang manfaat ERP dalam dunia logistik dan rantai pasok. Yang pertama, integrasi data dan proses. Dengan ERP, semua data dari berbagai bagian perusahaan bisa diakses dalam satu sistem. Misalnya, bagian gudang bisa langsung tahu stok barang yang terbaru. Bagian pengiriman bisa cek status pesanan dan bagian keuangan bisa dipantau transaksinya secara real time. Jadi nggak ada lagi yang namanya data tercecer atau informasi yang telat sampai ke tim lainnya. Nah, lalu yang kedua, pengelolaan persediaan lebih efisien. ERP ini membantu perusahaan memantau stok barang secara otomatis. Sistem ini bisa memberikan notifikasi kalau stok mulai menipis atau bahkan memprediksi kebutuhan barang berdasarkan data penjualan sebelumnya. Dengan begitu, perusahaan bisa menghindari kelebihan atau kekurangan stok yang bisa membuat perusahaan ini menjadi rugi. Dan yang ketiga, distribusi dan pengiriman lebih terkendali. Nah, ERP juga memudahkan pengelolaan pengiriman barang. Semua informasi tentang rute, jadwal pengiriman, hingga status barang bisa dipantau secara real time. Nah, kalau ada kendala di jalan, tim bisa langsung cari solusi tanpa harus menunggu laporan secara manual. Nah, jadi yang keempat, otomatisasi proses bisnis. Banyak proses yang biasanya dilakukan secara manual, seperti pencatatan pesanan, pembuatan laporan, bisa diotomatisasi dengan ERP. Ini nggak cuma menghemat waktu aja teman-teman, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan yang bisa terjadi kalau dikerjakan secara manual. Yang kelima, yaitu pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat.
ERP menyediakan data dan laporan yang lengkap sehingga manajemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Contohnya nih gini, kalau ada tren permintaan barang tertentu, perusahaan bisa meningkatkan kolaborasi antar bagian. Karena semua data terintegrasi, komunikasi antar bagian jadi lebih lancar. Misalnya bagian pembelian bisa langsung tahu kebutuhan gudang, atau bagian pengirimannya bisa langsung tahu koordinasi dengan bagian penjualan tanpa harus bertanya-tanya secara manual. Langsung merespon dengan menambah stok atau mengatur strategi pemasaran.